Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali dalam acara Menit-Menit Torah bersama dengan Benih Noah Indonesia. Yunus pergi ke Ninive. Saya yakin udah tahu lah, udah terbiasa gitu ya dengan cerita ini. Harus pergi ke Ninive. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah kota seperti apa Ninive itu. Dikatakan adalah Ninive adalah kota yang besar, ya, dikatakan Ha'ir Hagedolah. Kota yang besar yang dibangun oleh Asyur. Dalam hal ini Nimrod. Ya, jadi sebetulnya Ninive itu dibangun oleh Nimrod, ya. Ini kota yang besar. Kejahatan yang mereka lakukan itu sama dengan generasi air bah, Sodom, dan kejahatannya adalah kejahatan terhadap sesama manusia. Itu yang akhirnya sampai kepada dikatakan bahwa kejahatannya itu sudah sampai di hadapanku, kata Hashem. Nah, itu kejahatan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang di Nineveh, itu adalah kejahatan seperti generasi air bah, kejahatan seperti Sodom, yaitu kejahatan antar sesama manusia. Bisnis nggak beres, saling curang, tipu-menipu, ambil-mengambil barang orang, yang nggak peduli, yang kuat memaksakan kehendak kepada yang lemah, gitu ya, yang punya pengawal gitu, misalkan yang punya bodyguard, lihat ada apa, main ambil aja, yang lemah nggak bisa ngelawan, kira-kira seperti itu, gitu ya. Ini yang dilakukan. Nah, tapi Hashem memiliki belas kasihan kepada Nineveh. Sama seperti generasi air bah, ada Noah di situ, dan mereka juga cuek, tidak peduli, ya kan? Sama seperti Sodom juga, ada siapa di situ? Ada Lot diutus, dan bahkan juga ada Abraham kalau si Sodom, ya kan? Yang meminta kemurahan Hashem, mulai dari 50 turun terus sampai dengan 10 orang benar gitu loh. Nah, di sini hal yang sama terjadi. Maka dari itu Hashem memerintahkan mengutus Yunus pergi kepada Nineveh. Nah, kita lihat di sini Hashem itu peduli bahkan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya kita nggak akan bahas secara detail di sini, dan kita semua sudah tahu bahwa ketika disuruh ke Nineveh, Yunus kabur, ya kan? Malah bukannya ke Nineveh, malah dia naik ke kapal yang tujuannya ke Tarsis, ke kota lain gitu. Nah, alasannya apa sih Yunus bisa kabur seperti itu? Apakah Yunus nggak percaya kepada Hashem? Apakah Yunus nabi yang abal-abal? Enggak, kan tadi saya sudah jelaskan ya bahwa Yunus itu siapa? Dia anak yang dibangkitkan oleh Elia, dia di bawah pengasuhannya si Nabi Elisha, kurang apa lagi gitu loh. Tapi kok Yunus kenapa kabur? Salah satu alasan yang membuat dia kabur adalah ini Asyur itu adalah bangsa yang nantinya akan mendatangkan kerusakan besar bagi kerajaan utara, kerajaan di mana si Yunus menjadi nabinya. Kerusakannya apa? Silakan baca di dalam kitab Raja-Raja tentang Raja Sanherib. Raja Sanherib itu sangat kejam dari Asyur yang tentunya hidup setelah beberapa puluh tahun setelah Yunus meninggal, setelah Nineveh bertobat. Nah, jadi Yunus ngelihat ke depannya Asyur ini akan bangkit satu orang raja, yaitu Sanherib. Nah, Sanherib ini akan menghancurkan Israel dan akan mencerai-beraikan Israel ke seluruh penjuru bumi sampai identitasnya dalam tanda petik hampir hilang. Yang terjadi sekarang. Maka dari itu, sekarang kita suka ada orang yang menyebut istilah the 10 lost tribe, 10 suku yang hilang. Yaitu adalah suku-suku yang dipencarkan, 10 suku di kerajaan utara yang dipencarkan oleh Sanherib dari Asyur. Nah, Yunus itu nggak mau itu terjadi. Jadi artinya apa? Ketika Yunus lari, ketika Yunus tidak mau menyampaikan peringatan Hashem buat Ninive, artinya apa? Yunus berkata, ya udahlah, biar Ninive hancur aja, sehingga bangsa Israel, kerajaan utara ini tidak perlu dicerai-beraikan sedemikian rupa. Ya, bahkan Sanherib ini kejam sekali. Ketika bangsa Israel dipencarkan keluar dari tanahnya, dari tanah perjanjian, dia narik bangsa lain masuk ke dalam masuk ke dalam bangsa Israel, dan itulah yang disebut dengan orang Samaria. Dan itulah yang
perintahnya jelas bagi orang tersebut oleh Sanherib. Kamu diam di tanah Israel, menggantikan orang-orang Israel yang aku buang keluar, kamu menjadi orang Samaria, dan kamu pura-pura menjadi Yahudi. Gitu loh kira-kiranya. Nah, akhirnya mereka punya kitab sendiri, ya, punya itu sendiri yang which is nggak jelas karena mereka sebenarnya bukan orang Israel gitu kan, bukan orang Yahudi, tapi itu makanya orang Samaria gitu loh. Istilahnya dalam tanda petik Yahudi palsu yang dipalsukan, yang sengaja dibuat untuk mengacaukan sehingga orang Israel yang dipencarkan keluar itu udah benar-benar hilang identitasnya dan nggak bisa balik lagi. Tapi Bezrat Hashem nanti dengan Masya dinyatakan semua itu pasti akan bisa kembali dengan baik. Semua 10 suku itu bisa kembali ke Eretz Israel. Bezrat Hashem. Nah, itulah kengerian yang dilihat oleh Yunus. Makanya dia lari. Gitu. Dia nggak mau. Udahlah mendingan nggak usah. Gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau yang dengan Hashem menyuruh nabinya untuk memberikan peringatan kepada Niniwe, walaupun kedepannya nanti Niniwe itu melakukan hal yang buruk ya, artinya Hashem tetap memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa untuk bertobat. Hal yang sama juga tetap terjadi sampai dengan saat ini. Pintu-pintu pertobatan bagi bangsa-bangsa itu tetap terbuka. Ya, bagi kita juga tetap terbuka, jelas, makanya kita ada di sini ya kan. Tanpa adanya pintu pertobatan yang terbuka, tanpa adanya gerbang pertobatan yang dibuka oleh Hashem, dan kita memantapkan diri kita untuk melangkah masuk ke dalam pertobatan itu, kita nggak akan pernah ketemu Torah kan, betul. Tetapi yang jelas itu semua juga bisa terjadi karena ada pintu pertobatan yang dibuka oleh Hashem bagi bangsa-bangsa. Nah ini yang penting gitu loh. Jadi Hashem itu tidak memiliki jangan lagi berkata bahwa Hashem itu tidak mencintai bangsa-bangsa. Jangan lagi berkata bahwa bangsa-bangsa itu adalah warga kelas 2 di bawah Bnei Israel, bahwa bangsa-bangsa itu hanya sekedar nggak ada harganya. Salah sama sekali. Lihat Yunus, dia diutus kepada Niniwe. Nabi Tuhan, nabi yang orang Israel diutus kepada bangsa-bangsa lain. Dan bahkan dikatakan oleh Hashem sendiri bahwa Niniwe itu kota yang besar, gitu loh, kota yang luar biasa. Ya. Jadi Hashem benar-benar cinta kepada bangsa-bangsa lain juga gitu loh. Ya, itu yang perlu kita pahami. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah mengapa Hashem mengutus Yunus? Yang pertama, semenjak Torah diberikan kepada bangsa Israel di Sinai, nabi hanya akan dibangkitkan dari antara orang Israel. Tidak akan ada nabi di antara bangsa-bangsa. Maka dari itu, jika ada bangsa di mana Hashem harus memberikan peringatannya melalui seorang nabi, maka nabi yang akan diutus adalah nabi dari Israel. Ya, karena tidak akan ada lagi nabi dibangkitkan di antara bangsa-bangsa setelah peristiwa Sinai, yaitu setelah Torah dimandatkan kepada Israel di Sinai. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi kalau ada yang ngaku bahwa saya nabi ini, nabi itu, segala macam, dan yaitu benar-benar itu hanya ucapan isapan jempol aja. Dan faktanya seperti saya pernah jelaskan, nah di antara bangsa Israel pun saat ini tidak ada nabi. Kenapa? Karena tidak ada Beit Hamikdash. Nabi itu harus lahir di Israel, Beit Hamikdashnya harus ada, dan dia harus menempuh pendidikan di Israel dan menerima ordinansi Nabi di tanah Israel. Tidak bisa di luar tanah Israel. Itu nggak bisa. Itu makanya yang harus kita pahami. Ya, jadi kalau ada orang siapapun yang tiba-tiba ngaku Nabi, zaman-zaman saat ini, sekarang ini, ya nggak usah diladenin lah, kira-kiranya gitu. Ya, kita lanjutkan. Oke, di tanah Israel, Beit Hamikdash harus ada. Nah, bukti, saya tadi sudah jelaskan bahwa Hashem itu mengasihi bangsa-bangsa lainnya, maka dari itu Hashem mengutus Yunus kepada Niniwe. Bukti bahwa Hashem memberikan ampunan bagi bangsa-bangsa lain. Sama, hari ini juga adalah hari Yom Kippur, pengampunannya juga akan diberikan bagi bangsa-bangsa lain juga. Tanpa darah, ya kan? Tanpa korban. Itu yang dilakukan oleh Hashem, ya. Jadi kita kalau kita udah udah ngerti cerita Yunus ketika ketika Yunus memberikan tegurannya, tidak ada darah, tidak ada korban kan. Lalu Hashem berkata, ya sudah, aku ampuni kamu gitu loh. Nah, nanti kita akan bahas apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe berikutnya. Yaitu dengan pertobatan. Pertobatan seperti apa?
yaitu seperti ini, ya. Ini ke double, maaf. Nah, di sini. Yunus 3 ayat 10. Apa yang membuat Hashem mengampuni Niniwe? Nah, ini juga yang nanti harus kita pahami, sehingga jika kita melakukan apa yang dilakukan oleh Niniwe, maka Hashem mengampuni kita. Logikanya gitu kan? Iya kan? Karena Hashem itu cinta kepada bangsa-bangsa, Hashem juga memberikan kesempatan bagi Niniwe untuk bertobat, dan bangsa Niniwe, penduduk kota Niniwe berhasil mendapatkan pengampunan dari Hashem, maka dari itu kita perlu mengetahui apa yang dilakukan oleh orang Niniwe sehingga Hashem mengampuni. Kan logikanya gitu ya. Nah, ini yang menarik. Oke, kita lanjutkan. Ini kayaknya agak ini. Dikatakan di sini apa? Kita baca Fayar ha Elohim dikatakan apa ini? Ma'ashechem. Dan Elohim melihat tindakan mereka. Gitu. Tindakan yang seperti apa? Kisavu miderham. Bahwa mereka sudah bertobat dari jalan mereka. Miderham hara'ah. Dari jalan mereka yang jahat. Gitu. Ya, itu yang pertama. Mereka bertobat dari jalan mereka yang jahat. Ya. Lalu dikatakan apa? Vayinachem ha Elohim al-hara'ah. Maka Elohim pun mengurungkan, menimpakan hal yang buruk yang sudah diucapkannya kepada mereka. Ya, Asher daber la asot lahem velo asah. Dan dia tidak jadi melakukannya. Nah, jadi yang pertama yang membuat Hashem mengampuni Niniwe adalah karena pertobatan mereka. Yang pertama jelas adalah teshuvah. Pertobatan itu apa sih? Ya, mereka tahu yang mereka lakukan itu salah. The first step of teshuvah, langkah pertama daripada pertobatan adalah ya kita tahu bahwa yang kita lakukan salah. Kita sadar bahwa yang kita lakukan itu salah. Dan kita menyesal bahwa oh iya, aku sudah melakukan yang salah. Itu yang pertama. Step pertama yang perlu dilakukan, ya. Nah, lalu setelah itu Hashem berkata, Elohim melihat di sini, dan Elohim melihat tindakan mereka. Tindakan apa? Apakah mereka memakai kain kabung? Apakah mereka menaburkan abu? Itu yang bisa membuat Hashem bisa berubah dan akhirnya berkata bahwa aku mengampuni mereka. Tidak. Ini ada yang banyak yang tidak tahu kalau kita nggak pernah belajar dari sumber yang benar. Dipikirnya kalau kita membaca kisah Niniwe ini, dipikirnya pemahaman kita adalah, oh karena mereka bertobat, mereka mengenakan kain kabung, dan mereka menempatkan abu di atas mereka, dan mereka puasa. Dipikirnya seperti itu. Padahal sebetulnya tidak. Yang membuat Hashem berkata, aku mengampuni mereka adalah nih, mengembalikan hal yang dahulu sudah dirampas dari sesama mereka. Ya, jadi mereka itu lakukan itu bukan hanya sekedar menyesal, bukan hanya sekedar menyadari bahwa mereka salah, tapi mereka segera ingat lagi, gua sudah salah apa. Oh iya, si Bobby itu aku udah pernah ambil 2 kambingnya, aku kembaliin 4 kambingnya. Nih aku kembaliin, Bob, aku minta maaf ya, dulu aku salah, aku bener-bener minta maaf deh, ini kambingmu yang dulu aku curi 2 ekor, ini aku tambahin sebagai restitusi nih 2 ekor lagi. Terus makasih ya Bob, udah pulang si Bobby itu. Terus ingat-ingat lagi, siapa lagi kira-kiranya? Oh, si Otong pernah aku ambil, pernah aku rampok 500.000. Tong, maaf Tong, nih 500.000 aku rampok kamu. Waktu itu kamu juga ketakutan, tapi aku nggak peduli. Nih aku balikin 500.000 dan ini aku kasih 500.000 lagi ya sebagai restitusi pendamaian daripada perbuatanku yang buruk. Makasih Tong, balik seperti itu. Dan itu terjadi di antara orang-orang kota Niniwe selama 3 hari. Midrash menjelaskan bahwa Midrash menjelaskan bahwa itu yang dilakukan oleh orang-orang kota Niniwe. Bahkan ketika seseorang itu mereka nggak punya sesuatu untuk membayar kembali apa yang pernah mereka ambil dari orang lain, mereka sampai harus, kalau misalkan katakanlah mereka ngambil batu gitu ya, mereka ngambilnya batu dari orang lain gitu, yang bukan haknya di tempat orang lain, dan mereka udah nggak punya batu lagi, mereka robohkan rumah mereka ambil batunya balikin ke sana. Kayunya mereka udah nggak punya kayu, mereka robohkan rumahnya, kayunya mereka ambil, mereka berikan. Itu loh pertobatan yang seperti itu yang diberikan oleh yang akhirnya membuat Hashem benar. Ini orang
bertobat dan benar-benar bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya sekedar pakai kain kabung, tapi mereka ada tindakan nyata, yaitu apa? Itu tadi mengembalikan. Nah, itulah pertobatan yang sejati, itulah pertobatan yang diinginkan oleh Hashem gitu loh. Di dalam Torah pun juga demikian kok. Ketika ada pencuri, seperti yang pernah saya katakan, hukumnya apa sih kalau ada pencuri tertangkap? Dia harus kembalikan dan bayar 2 kali lipat. Dia harus mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang dicurinya. Bahkan kalau misalkan yang dicurinya itu lembu, dia harus kembalikan apa? 5 kali lipat kalau nggak saya ingat, 4 atau 5 kali lipat. Karena dihitung daripada si lembu ini bisa ngapain, membajak sawah, menggarap ladang segala macam, itu dihitung semua gitu loh. Nah, itu yang diajarkan oleh Torah, bahwa jika kita mengambil sesuatu dari sesama kita, kita harus balikin dan bahkan ada kompensasinya gitu loh. Seperti itu. Nah, itu pertobatan yang diinginkan oleh Hashem. Dan itulah yang dilakukan oleh Niniwe. Dan itulah yang membuat Hashem mengampuni Niniwe gitu. Restitusi dan rekonsiliasi. Ya, jadi sekali lagi, memang hari ini adalah hari Yom Kippur. Memang hari ini adalah hari di mana Hashem memateraikan semuanya. Tetapi setiap hari selama 1 tahun ke depan nanti akan kita hadapi, yang akan kita jalani di dalam tahun 5781. Itu adalah hari-hari yang krusial juga. Jangan menganggap bahwa kalau gitu itu hari biasa. Ya udahlah, gue cuek-cuek aja. Hidup seenak-enaknya aja. Nggak bisa. Justru hari-hari itu juga diperhitungkan oleh Hashem. Maka artinya kalau kita setiap hari hidup dengan baik, sesuai dengan Torah, kita nggak ada yang pusing, kita nggak perlu khawatir bahwa kita nanti bisa, gimana ya nanti kita menghadapi penilaian Hashem, nggak ada. Kita nggak khawatir gitu loh. Nah, apalagi di hari-hari yang nanti akan kita hadapi, kalau kita salah, segera kita bertobat, segera kita restitusi dan rekonsiliasi. Makanya jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng bahwa ya udahlah, yang penting gue udah bertobat, yang penting aku udah minta ampun sama Tuhan. Kan kadang-kadang orang seperti itu ya, nganggap enteng gitu. Kan aku sudah minta ampun sama Tuhan. Ya udah dong. Enak aja. Iya, kamu sudah minta ampun sama Tuhan. Tapi sama yang kamu sakiti, sama yang kamu langgar haknya, kamu sudah restitusi belum? Kalau kamu belum restitusi, sorry aja, itu belum bertobat namanya gitu loh. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami. Nah, karena itu, maka dari itu dengan dengan segala kerendahan hati, saya sarankan hati-hati dalam kita bertindak, hati-hati dalam ucapan kita, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Kita harus selalu senantiasa ada di dalam Torah, sehingga kita nggak perlu melanggar orang lain, sehingga kita tidak perlu menyakiti orang lain. Itu yang terbaik, gitu. Ya, oke, kita lanjutkan.